Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menghafal aqaidul iman, yaitu sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan wenang bagi Allah dan Rasulnya, dengan menghafal sifat-sifat tersebut melalui nadom Sunda yang akan kita sama-sama menghafalnya. Sebelum kita menadomkan sifat-sifat Allah tersebut, kita akan mulai dengan membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, nadamel Allah nu ieu abdi bakiti ka zat Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah, dipidamel kalakuan pedah parentah zat Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, dipidamel kalakuan mila ridhona zat Allah. Dalam kalimat tauhid ini bahwasanya kita menyatakan la mawjuda illallah, bahwasanya keberadaan kita itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha ada, tidak bermula adanya. Dan kita mengatakan la ma'buda illallah, bahwasanya tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan juga kita menyatakan la matluba illallah, tidak ada yang kita cari, tidak ada yang dicari kecuali hanya Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Dan juga kita mengatakan la maqsuda illallah, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah. Oleh sebab itulah segala yang kita perbuat hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai menghafal aqaidul iman melalui nadoman Sunda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ari aqaidna iman, eta aya 50 perkara, 20 nu wajib di Allah, 20 nu muhal di Allah, hiji nu wenang di Allah. Jadi jumlah 40 hiji, 4 nu wajib di Rasul, 4 nu muhal di Rasul, hiji nu wenang di Rasul. Jadi jumlahna salapan jeung 40 hiji, jadi jumlah sadayana 50. Jadi dalam nadoman Sunda ini dikatakan bahwasannya aqaidul iman itu ada 50, yaitu 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang wenang bagi Allah, sehingga jumlahnya 41. Kemudian ditambah 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang wenang bagi Rasul. Jumlahnya ada 9, sehingga 41 ditambah 9 itu berjumlah 50.
Tetapi kita harus mengingat bahwasannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlah keseluruhannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang 20 sifat yang wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui hanyalah sesuatu yang wajib kita ketahui agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah harus diingat bahwasannya sifat yang wajib bagi Allah bukan hanya 20 saja yang ini, akan tetapi tidak ada yang tahu jumlah keseluruhannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan 20 sifat ini kita diharapkan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja sifat yang 20 yang wajib diketahui oleh kita yang merupakan sifat wajib bagi Allah tersebut? Mari kita nadumkan dengan naduman Sunda sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmuha yaksama' bashar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakkaliman ayah belanggang beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hiji sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga jeung hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa nu uninga nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadangu jadi sadayana anu wajib 20. Dalam naduman ini disebutkan 20 sifat secara terperinci. Yang pertama sifat wujud artinya ada. Yang kedua sifat qidam artinya terdahulu tanpa awal. Yang ketiga sifat baqa artinya kekal, tidak binasa. Yang keempat mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda terhadap yang baru, berbeda terhadap makhluknya. Dia zat yang membedai dengan makhluknya sehingga tidak ada satu makhluk pun yang menyamai dia. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, dia tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan yang menciptakannya. Kemudian yang keenam wahdaniyat, artinya tunggal pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Terkemudian yang ketujuh sifat kudrat, artinya kuasa. Yang kedelapan sifat iradat, artinya berkehendak. Yang kesembilan sifat ilmu, artinya mengetahui. Yang ke-10 sifat hayat, artinya maha hidup. Yang ke-11 sifat sama, artinya maha mendengar. Yang ke-12 sifat basor, artinya maha melihat. Yang ke-13 sifat kalam, artinya maha berbicara, bukan dengan suara dan tulisan. Yang ke-14 kaunuhu qadiran, artinya adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Yang ke-15 sifat muridan, artinya
adanya Allah, zat yang maha menghendaki. Yang ke-16 sifat aliman, kaunuhu aliman, adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Yang ke-17 sifat kaunuhu hayyan, artinya adanya Allah zat yang maha hidup. Yang ke-18 sifat kaunuhu sami'an, artinya adanya Allah adalah zat yang maha mendengar. Yang ke-19 sifat kaunuhu basiran, yang artinya zat yang maha melihat. Dialah Allah zat yang maha melihat. Dan yang ke-20 sifat mutakalliman, kaunuhu mutakalliman, artinya adanya Allah adalah zat yang maha berbicara tanpa suara dan tulisan. Itulah sifat-sifat 20 yang wajib kita ketahui, sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengetahui bahwasannya adanya Allah adalah zat yang wajib ada, Dia yang maha terdahulu tanpa awal, Dia zat yang maha kekal tidak binasa, Dia tidak ada satupun dari makhluknya yang menyamai Dia. Dia zat yang berdiri sendiri, Dia zat yang tunggal, sifatnya tunggal, perbuatannya tunggal pula zatnya. Dia zat yang maha kuasa lagi maha berkehendak. Dia zat yang maha mengetahui, yang maha hidup, yang maha mendengar, lagi zat yang maha melihat, dan juga zat yang maha berbicara. Dengan meyakini ini, kemudian kita menghayati bahwasanya Dia yang mendengar dimanapun kita berada, baik perkataan lisan maupun hati, maka kita akan malu berkata yang tidak baik, apalagi menghina orang, dikarenakan Dia Allah zat yang maha mendengar, sedangkan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita malu untuk menghina mereka baik lisan maupun batin, dikarenakan Allah zat yang maha mendengar walaupun bisikan hati kita. Dan Dia juga zat yang maha mendengar, yang maha melihat dimanapun kita berada, sehingga walaupun dalam keadaan gelap kita tidak mau bermaksiat, melanggar larangan Allah, mendobrak larangan Allah, meninggalkan perintahnya, dikarenakan kita meyakini bahwasannya Allah melihat apa yang kita perbuat. Dengan menghayati sifat-sifat Allah ini, maka akan terbentuk sebuah akhlak yang mulia, akhlak yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Mari kita lanjutkan menghafal sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat-sifat yang berlawanan dari sifat yang 20 yang telah disebutkan. Adam hudus fana mumasalatun lil hawadisi, ihtiyaj ta'adud ajizun karahah, jahlun mautun somam ama bukmun ajizan karihan, jahilan mayitan asamma a'ama abkama, anya ruksak sarupa rejeng nu anyar, butuh kana tempat sareng butuh kanu nganyarkeun, bilangan datna sifatna sareng damelna, apas kapaksa bodoh maut torek lolongna, pire bukti Allah anu apas anu kapaksa, anu
bodo maut torek lolong anu pireuna. Dalam nadoman ini dijelaskan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah sifat adam, artinya tiada. Yang kedua sifat hudus, artinya baru. Yang ketiga adalah sifat fana, artinya binasa atau ruksak. Yang keempat sifat mumasalatul hawadisi, yaitu mustahil bagi Allah menyamai terhadap yang baru atau menyamai makhluknya. Yang kelima, mustahil bagi Allah sifat ihtiyaj, yaitu butuh kepada makhluk, butuh pada tempat, butuh kepada yang mengadakan. Itu adalah yang mustahil baginya. Terkemudian sifat mustahil yang keenam adalah ta'addud, yang mana artinya berbilang, tidak tunggal. Itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh daripada sifat mustahil bagi Allah adalah anjazun, artinya apes ataupun lemah. Lemah dalam mengadakan sesuatu atau mentiadakan. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Yang kedelapan sifat karoha, artinya terpaksa, maka mustahil Allah terpaksa. Yang kesembilan sifat jahlun, artinya bodoh, mustahil bagi Allah bodoh. Kemudian yang kesepuluh sifat maut, artinya mati, maka mustahil bagi Allah mati. Kemudian sifat mustahil yang ke-11 adalah somam, artinya tidak mendengar atau tuli, maka tuli itu adalah mustahil bagi Allah. Terkemudian sifat yang ke-12 dari sifat mustahil bagi Allah adalah ama, artinya buta. Lalu yang ke-13 adalah bukmun, yang artinya tidak dapat berbicara, atau pula disebut dengan bisu, maka mustahil bisu bagi Allah. Terkemudian yang ke-14 yang mustahil bagi Allah adalah kaunuhu ajizan, artinya adanya Allah itu yang lemah, maka itu adalah mustahil. Kemudian yang ke-15 sifat mustahil bagi Allah adalah kaunuhu karihan, adanya Allah adalah zat yang terpaksa, itu adalah mustahil. Yang ke-16 sifat yang mustahil bagi Allah adalah kaunuhu jahilan, yang artinya adanya Allah adalah zat yang bodoh, itu adalah mustahil. Terkemudian yang ke-17 sifat mustahil bagi Allah adalah kaunuhu mayyitan, yang artinya adanya Allah adalah zat yang mati, itu adalah mustahil. Yang ke-18 sifat mustahil bagi Allah adalah kaunuhu asomma, adanya Allah adalah zat yang tuli, itu adalah mustahil. Terkemudian yang ke-19 sifat mustahil bagi Allah adalah kaunuhu a'ma, yang artinya adanya Allah adalah zat yang buta, itu adalah mustahil. Terkemudian yang ke-20 sifat mustahil bagi Allah adalah kaunuhu abakama, yang artinya adanya Allah adalah zat yang bisu, maka itu adalah mustahil. Itulah sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pahami. Lalu kita lanjutkan, yaitu menghafal sifat yang jaiz, sifat yang wenang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadomannya cuma satu baris saja. Wenang di Allah nami damel barang nu mungkin, tina anu wajib midamel barang nu mungkin. Itu adalah nadom daripada nadoman Sundanya. Dalam arti sifat yang wenang bagi Allah itu adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu,
yaitu mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Sesuatu yang mungkin itu adalah sesuatu yang boleh ada dan tiada, atau makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Maka boleh bagi Allah mengadakan sesuatu atau mentiadakannya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan ada, maka Allah boleh saja mengadakan sesuatu itu atau mentiadakannya, sebagaimana jika Allah telah menentukan pada Lauh Mahfuz dituliskan bahwasannya seseorang itu akan dipanjangkan umurnya jika dia berdoa. Maka ini disebut takdir mu'allaq, di mana jikalau seseorang itu berdoa maka umurnya menjadi 100 tahun. Maka tulisan atau ketentuan Allah yang menyebutkan seseorang umurnya menjadi 100 tahun jika berdoa, tatkala seseorang itu tidak berdoa, maka ketentuan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diadakan. Maka seseorang bisa tidak berumur 100 tahun karena dia tidak berdoa. Ini boleh-boleh saja bagi Allah untuk mengadakan sesuatu itu atau tidak. Akan tetapi perlu diingat bahwasannya jikalau dikaitkan pada ilmunya Allah, Zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang tidak ada satupun tersembunyi bagi dia, dia mengetahui terhadap segala sesuatu, maka ketentuan itu adalah ketetapan. Maka Allah mengetahui seseorang itu memilih berdoa atau tidak. Oleh sebab itulah takdir mubrom itu dikaitkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pada ketentuan yang mana ketentuan itu tidak berubah. Maka itu adalah takdir mubrom. Sedangkan ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan, lalu Allah menghendaki sesuatu itu tidak diadakan, maka itu adalah takdir mu'allaq. Perlu dipahami hal ini, yang tentunya lebih jelasnya akan dijelaskan pada perincian-perincian yang lebih mendalam. Lalu kita lanjutkan untuk menghafal sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan yang wenang bagi para rasul dengan nadomannya sebagai berikut. Sidiq, amanah, tabligh, fatanah, kizib, khianat, kitman, bilada. Benar kepercaya, ngadugikeun rejeng pinter, bohong cidera, nyumputkeun tur bodoh. Dari nadoman ini dikatakan 4 sifat wajib bagi Rasul dan 4 sifat mustahil bagi para Rasul. Yang pertama yang wajib bagi para Rasul itu sifat sidik, artinya benar. Yang kedua sifat amanah, artinya terpercaya. Yang ketiga sifat tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat sifat papona, yang artinya pintar. Itulah 4 sifat wajib bagi para rasul. Terkemudian sifat yang mustahil bagi para rasul itu adalah lawan dari yang 4 barusan, yaitu kizib, artinya berdusta. Yang kedua khianat, artinya cidra, berkhianat. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat bilada, artinya bodoh. Lalu sifat yang wenang bagi para rasul itu dinadomkan pada nadom sebagai berikut. Wenang di rasulna sifat manusia biasa, kaya tuang leut
angkat kulam sajabana. Muhammadun basharun walaysa kal bashari, wa yakutun hajarun walaysa kal hajari. Muhammad teh manusia lain manusia biasa, kaya batu inten yakut lain batu nu biasa. Dari naduman ini bahwasannya sifat wenang, sifat jaiz bagi para rasul itu adalah sifat basariyah, a'radul basariyah, seperti makan, minum, kemudian tidur dan sebagainya, yang mana sifat-sifat kemanusiaan ini tidaklah mencacat pangkat kerasulan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Diibaratkan beliau itu seperti batu intan, batu mutiara, yang mana bukan seperti batu biasa. Itulah yang dapat kita bacakan daripada nadoman-nadoman Sunda tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasulnya, baik yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Semoga dapat dihafalkan, dipahami, dan dapat dihayati sehingga membentuk sebuah akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita merasa selalu diawasi, dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meneladani sifat-sifat para Rasul yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.